Oke. Halo teman-teman komunitas Sevima, saat ini kita bersama Bapak Teguh Datanto PhD. Mungkin teman-teman sudah kenal kalau beliau ini pakar analisis kemiskinan yang sudah lama sekali di LPEM ya Pak dulu, dan banyak komentar tentang isu-isu kemiskinan. Plus saat ini beliau dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sebagai alumni Jepang juga biasanya teman-teman sudah tahu. Tapi mungkin Pak, yang teman-teman belum tahu itu, beberapa waktu lalu di Twitter ada penelitian yang di screenshot lalu viral tentang hubungan rokok dengan stunting. Likes-nya sampai 20 ribuan likes. Nah, yang membuat penelitian itu teman-teman ada di samping kita saat ini, Bapak Teguh Datanto. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang penelitiannya ini Pak, kita bahas dulu tentang untuk masyarakat awam ini kan. Cukai rokok itu sebenarnya tujuannya apa sih Pak Teguh? Oke ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Hai, salam kenal. Saya Teguh, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih, dan saya sebenarnya selain dekan lebih aktif sebagai peneliti ya. Tadi ditanyakan mengenai cukai rokok itu sebenarnya apa sih? Untuk apa sih? Sebenarnya gini ya teman-teman semuanya, cukai itu pada dasarnya adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengurangi konsumsi. Ya, biasanya cukai ini ditetapkan atau dikenakan ke barang-barang yang sifatnya itu nggak baik kalau dikonsumsi banyak-banyak, ataupun bahkan sebaiknya nggak dikonsumsi gitu. Misalnya cukai rokok, cukai minuman beralkohol itu ada. Tujuan dasarnya adalah dengan pengenaan cukai itu, maka konsumsi dari rokok itu akan semakin sedikit karena harganya jadi mahal. Nah, sebenarnya itulah filosofi dasarnya seperti itu. Karena kita tahu bahwa rokok itu adalah barang yang dikonsumsi tapi sebenarnya nggak ada manfaatnya buat tubuh, nggak ada manfaatnya buat kesehatan. Oleh karena itu maka dikenakanlah cukai itu. Dengan dengan kena cukai maka harga barang tersebut akan semakin mahal. Kalau harganya semakin mahal, orang semakin nggak mau beli. Itu sebenarnya filosofi dasarnya. Lalu Pak, yang baru-baru ini viral itu salah satu hubungannya kan karena tahun 2023 ini cukai naik lagi Pak. Kalau pandangan Bapak tentang kenaikan cukai Bapak itu Pak? Kalau saya sendiri sebagai seorang peneliti dan juga khususnya isu-isu terkait dengan kemiskinan, terkait dengan sumber daya manusia, dan juga peneliti tentang isu-isu kesehatan dan rokok, menurut saya sebagai seorang peneliti sangat-sangat mendukung, karena hasil penelitian kami ibaratnya diakomodasi dan diadopsi sebagai sebuah kebijakan. Sebagai peneliti ada kebanggaan dong, hasil penelitiannya menjadi sebuah kebijakan. Nah, dari kami sendiri saya sangat mendukung gitu. Tadi karena sesuai dengan filosofi dari cukai itu sendiri, dengan kenaikan cukai tahun ini kita berharap menurunkan jumlah perokok. Itu yang pertama harapannya. Yang kedua, kalau harga mahal, kita khawatirnya generasi muda atau anak-anak ini nggak mau coba-coba merokok gitu. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Baik Pak, nah kita masuk ke yang viral itu Pak, screenshot penelitian Pak Teguh tentang mungkin orang-orang tidak baca semuanya Pak, tapi yang dibaca adalah kalau harga rokok murah itu bisa membuat stunting. Nah, bisa diceritakan nggak Pak untuk masyarakat awam kan ini Pak? Terutama. Saya meneliti tentang isu tentang rokok, harga rokok dan stunting ini mulai tahun 2018, dan itu awal-awal mungkin kelompok grup atau ekonom pertama yang mengeksplorasi isu-isu seperti itu. Karena awalnya isu rokok itu selalu dikaitkan dengan kesehatan ini itu gitu kan. Nah, waktu itu kan isu stunting lagi in ya. Sehingga kita juga melihat gitu, apa sih sebenarnya bagaimana kita menurunkan stunting di Indonesia. Nah, kita melakukan penelitian 2018 itu kita menggunakan data yang namanya Indonesia Family Life Survey. Itu data orang tua yang dikumpulkan puluhan tahun. Datanya tahun 93, 97, 2000, 2007, 2014. Orang yang sama kita ikutin terus tuh. Sehingga kita lihat gitu, ternyata hasil penelitiannya dan juga sudah diterbitkan yang di jurnal bergengsi juga. Kalau sekarang ada Scopus-Scopusan, ini Scopus Top juga di Journal of Economics and Family Issues. Intinya penelitian itu menyebutkan bahwa orang tua yang merokok itu cenderung anaknya stunting. Artinya memang rokok itu bisa menyebabkan stunting. Nanti saya jelaskan kenapa. Nah, setelah itu 2019 kita juga meneliti juga. Ternyata kita melihat gitu perilaku orang miskin, penerima bantuan sosial dengan bukan penerima.
ternyata menunjukkan bahwa penerima bantuan sosial ini merokoknya lebih banyak dibandingkan yang bukan penerima. Kita berpikir pemerintah susah-susah ngasih bantuan sosial nggak dipakai untuk merokok, itu kan nggak pas. Makanya kita senang salah satu klausul dari bantuan sosial, dan Bu Menteri, Bu Risma dan juga Pak Jokowi ngomong bantuan sosial jangan digunakan untuk merokok, himbauan kan. Nah, itu juga terbit di jurnal yang top, Journal of Tobacco Industry Diseases. Nah, setelah itu kita meneliti juga, itu kan data yang kita lihat dari data-data statistik. Dan waktu itu kita akhirnya turun lapangan ke Demak, dan kita melihat sebuah fenomena di lapangan, dan saya turun sendiri menelusuri, melihat kondisi anak-anak yang mengalami stunting, dan saya terenyuh sekali gitu loh. Stunting itu kan isu masalahnya isu gizi ya, asupan gizi dari sejak kehamilan sampai usia balita. Dan kita itu sangat terenyuh sekali gitu ketika melihat ada sebuah keluarga anaknya stunting, nggak bisa usia tertentu, usia 2 atau 3 tahun waktu itu belum bisa jalan dan badannya kurus sekali. Tetapi yang terjadi untuk beli susu, untuk beli makanan bergizi nggak bisa. Tetapi bapaknya perokok, ngebul terus. Kita tanya ibunya, waktu hamil gimana Bu? Yang nggak ada makanan gizinya kurang, karena suami lebih mementingkan untuk beli rokok. Ini kan sangat enggak. Ya saya sebagai seorang peneliti dan ini sayang gitu loh kalau sebuah sumber daya yang dibakar begitu aja. Harusnya bisa beli telur, beli ikan, beli beras, beli makanan bergizi, hanya dibakar. Nah, artinya apa? Kami sebagai peneliti itu melihat dari data yang sekian ribu, itu sekitar 7.000 data itu kita ikutin orang tua dan anak. Tapi saya juga turun lapangan langsung melihat sebenarnya fenomenanya itu apa. Ternyata itu kenapa bisa terjadi stunting ya, bapaknya rata-rata yang merokok, bapak-bapak lebih rela merokok dibandingkan beli makanan bergizi atau memberikan asupan gizi kepada anak dan istrinya. Artinya apa? Sebenarnya merokok itu yaitu tadi membuat orang seharusnya untuk belanja makanan dan belanja yang untuk anak-anaknya, sekolah anak untuk yang lain, malah digunakan untuk merokok. Kenapa orang memilih beli rokok? Karena rokok itu mengandung zat adiktif. Karena adiktif maka dia akan nggak rasional kan, daripada mikirin anak mending mikirin diri sendiri. Ini sebenarnya logika yang ada di dalam penelitian itu dan terkonfirmasi ketika turun lapangan. Itu fenomena itu yang saya sangat-sangat terenyuh sekali gitu. Baik Pak Teguh, untuk masyarakat awam ini juga perlu pencerahan Pak. Jadi cukai dan hubungannya untuk menurunkan stunting itu tadi Pak. Intinya gini Mas ya, intinya bahwa dengan adanya cukai itu kita berharap orang-orang itu konsumsi rokoknya menurun. Itu satu. Kalau konsumsinya rokoknya menurun, itu kan juga gini, stunting itu nggak hanya dari asupan gizi, kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya waktu hamil banyak ibunya jadi perokok pasif, itu kan juga nggak bagus buat janin. Artinya dengan cukai yang naik itu pengennya adalah orang mengurangi rokoknya. Yang kedua, udahlah daripada duit dibakar, harganya mahal, orang berhenti aja. Tujuan utamanya itu sebenarnya. Walaupun di masyarakat berbalik pemikirannya. Berarti kalau cukainya naik malah harga rokok semakin mahal, maka malah belanjanya buat rokok. Kita nggak pengen seperti itu. Orang juga, penelitian kita juga menunjukkan masih ada perokok-perokok yang berpikir rasional. Artinya kalau rokoknya mahal ya ada yang berhenti, ada yang mengurangi rokoknya. Itu sebenarnya. Baik Pak. Nah untuk penutup ini Pak, yang lagi saran Pak Teguh bagi masyarakat menanggapi kenaikan cukai ini Pak. Ini ya, saya tetap fokus ya, ketika cukai naik, harga rokok mahal, lebih baik berhenti merokok daripada menggunakan atau terus merokok tapi mengorbankan kepentingan anak-anak dan kepentingan keluarga. Karena gizi anak, pendidikan anak jauh lebih penting daripada sebuah asap rokok. Mungkin itu pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh Dartanto PhD, Dekan Fakultas Ekonomi UI dan peneliti yang sedang viral di Twitter. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih semuanya. Masih Mas, Mbak, masih.